Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang ada di rumah, damai sejahtera mengeliputi kita semua. Amin. Kita tetap percaya Bapak Ibu bahwa dalam situasi seperti sekarang ini, damai sejahtera yang daripada Tuhan senantiasa meliputi kita. Kita harus tetap dengan iman percaya kita bahwa kita adalah tetap sebagai pemenang. Oleh sebab itu saudara, mari pada saat hari ini kita beribadah pada Tuhan. Kita serahkan jiwa roh tubuh kita untuk memuliakan Dia, memuji Dia, berikan yang terbaik bagi Dia. Lebih dahulu mari kita satukan dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada saat ini ya Bapa, kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami terus boleh merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Dan ibadah ini Tuhan kami serahkan dalam pimpinan-Mu ya Bapa, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Kami memuji dan menyembah Engkau ya Allahku. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Beri kemenangan buat Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan Tuhan kita berjalan bersama. Amin.
penyakit disembuhkan, segala kedukaan digantikan dengan kebahagiaan. Amin saudara. Terpuji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi saudara memuji dan menyembah Dia. Kita akan menyambut firman Tuhan. Mari kita puji dengan Dia. Berikan yang terbaik bagi Tuhan saudara. Haleluya. Mereka merasakan awan kemuliaan Tuhan menunjuki pada setiap kami yang Bapa di tempat ini maupun yang ada di rumah saudara. Haleluya. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu oleh karena kasih Tuhan saja. Salam sehat dan salam bahagia buat setiap kita. Kembali hari ini kita bukan saja memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga akan kembali dengar-dengaran firman Tuhan. Saya akan bacakan dari
kitab Perjanjian Baru yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasilah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita suka terhadap apa yang namanya buah. Masing-masing kita punya kesukaan makan buah. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada satu buah yang paling tidak disukai oleh semua orang. Bahkan boleh dikata jangan sampai kita makan buah ini. Dan buah itu tidak lain dan tidak bukan adalah buah si malakama. Ya. Saya percaya kita tidak ada yang ingin menikmati buah si malakama. Tetapi kalau kita renungkan Bapak Ibu, hari-hari ini kita justru dihadapkan dengan buah si malakama. Nama lain dari buah si malakama adalah dilema, di mana kita dihadapkan dengan situasi yang sulit dan kita harus mengharuskan untuk memilih di antara dua pilihan yang sama-sama berat, sama-sama tidak menguntungkan. Itulah dilema, itulah buah si malakama. Nah, kita semua sedang dihadapkan dengan dilema, bukan saja pribadi, bukan saja keluarga, tetapi juga banyak sekali usaha-usaha, perusahaan besar, perusahaan kecil, UKM, bahkan negara pun sedang dihadapkan dengan dilema ini, dengan buah si malakama, yaitu berkaitan dengan yang namanya corona. Ketika corona baru muncul di Indonesia, kita tahu bahwa pemerintah mengambil keputusan supaya kita belajar di rumah, kemudian bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Artinya karena kita dihadapkan dengan dua pilihan antara kesehatan kemudian dengan yang lain yaitu ekonomi, negara kita lebih mengedepankan yang namanya kesehatan. Tetapi dalam perkembangannya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika kita mengedepankan kesehatan, ternyata apa yang terjadi? Dalam beberapa bulan, ternyata apa? Ekonomi semakin menipis, keuangan semakin menipis, uang harus dikeluarkan semakin hari semakin banyak. Bahkan Indonesia juga harus mengeluarkan dana yang begitu besar, sementara rakyat atau kita semua belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Jadi dikedepankan kesehatan, akhirnya ekonomi dikorbankan. Oleh sebab itu hari-hari ini kita melihat supaya terjadi keseimbangan, akhirnya apa? Ekonomi kembali dihidupkan. Ekonomi kembali dihidupkan supaya terjadi yang namanya keseimbangan. Kesehatan penting, ekonomi penting, dan dua-duanya boleh dikata dua hal yang tidak boleh ditinggalkan. Dua-duanya sama-sama penting. Kesehatan sangat penting, sebab dengan kesehatan orang bisa mendapatkan pekerjaan, orang bisa bekerja, orang bisa mendapatkan ekonomi atau keuangan dengan lebih baik. Tanpa kesehatan, ekonomi juga akan hancur. Demikian juga kalau kita mengedepankan kesehatan saja atau ekonomi saja, kalau kita sakit, kita juga akan hancur juga. Oleh sebab itu, situasi seperti itu membuat hidup kita rasanya sulit, susah. Itulah dilema, itulah buah si malakama yang sedang kita hadapi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi buah si malakama ini? Bagaimana kita menghadapi yang namanya dilema ini? Nah, kalau kita melihat firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-7, saya akan kembali bacakan demikian firman Tuhan. Karena itu kuasilah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Di sini dikatakan ada ungkapan jadilah tenang. Jadi bagaimana kita menghadapi buah si malakama, menghadapi dilema, Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama,
tetap jaga kehidupan kita supaya kita tetap tenang. Tenang artinya diam, tidak bergerak, tidak gelisah. Jadi tenang. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan 1 Petrus 4 ayat 7, segala sesuatu sudah mendekati kesudahannya, sebab itu hendaklah kalian menguasai diri dan waspada supaya kalian dapat berdoa. Jadi supaya kita tenang. Tenang artinya supaya kita waspada, supaya kita menjaga pikiran kita, menjaga hati kita. Tenangkan pikiran, tenangkan hati. Ketika kita dihadapkan dengan situasi yang sulit, kita akan digoda untuk apa? Untuk marah. Hati kita akan marah, pikiran kita akan mengembara kemana-mana. Tapi firman Tuhan hari ini katakan, di tengah situasi sulit, di tengah menghadapi dilema buah si malakama, firman Tuhan katakan, biarlah kita tetap tenang. Ketika kita tenang, Bapak Ibu, Saudara sekalian, pikiran kita tenang, hati kita tenang, maka firman Tuhan katakan di dalam Amsal 4 ayat 23, di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi artinya kalau kita bisa tenang dalam hidup kita, dalam pikiran hati kita, artinya kita menjaga hati kita. Jangan biarkan hati kita dipenuhi dengan ketakutan. Jangan biarkan hati kita apalagi dipenuhi dengan sungut-sungut. Ingat Bapak Ibu, sungut-sungut itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, tetap tenang, jangan sungut-sungut, apalagi menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan Tuhan. Jangan Bapak Ibu, tapi kita tetap tenang. Ketika kita tenang, hal yang kedua yang Tuhan mau adalah di situ dikatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi di dalam menghadapi dilema buah si malakama, yang pertama tenangkan hati, tenangkan pikiran kita, tenangkan jiwa kita. Ketika kita tenang, maka kita akan mendapatkan inspirasi bagaimana kita menghadapi dilema. Yang kedua, justru ketika kita tenang, maka di sanalah kita bisa berdoa. Kita bisa menghadap Tuhan. Kita bisa minta tuntunan Tuhan. Minta apa? Minta hikmat. Termasuk minta kesehatan, minta perlindungan Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam doa. Ketika hati kita tenang, kita berdoa, maka saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan di dalam hidup kita. Hati yang tenang itu betapa penting di tengah segala situasi yang kita hadapi. Daud mengatakan di dalam Mazmur 62 ayat yang pertama, di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi bagaimana kita bisa tenang? Di situ dikatakan hanya dekat Allah saja. Ketika kita tenang, kita bisa mendekat kepada Allah, maka ketenangan akan semakin Tuhan berikan kepada kita. Di dalam ketenangan ada kekuatan yang maha dahsyat untuk menghadapi setiap dilema, menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apapun kesulitan, situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan pun siap memberikan pertolongan. Karena semuanya itu tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan siap memberikan jalan keluar. Asal kita tenang, asal kita mau berdoa kepada Dia, minta kekuatan, minta hikmat, minta tuntunan, sehingga setiap kita bisa menghadapi semua dilema, semua masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, itulah dua hal bagaimana kita menghadapi buah si malakama. Yang pertama, tetap tenang. Tenang dalam pikiran, tenang dalam hati, jaga hati kita. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita jaga hati, kita tenang, maka kita bisa berdoa lebih lagi. Kita bisa minta tuntunan Tuhan, kita bisa minta perlindungan Tuhan, kita bisa minta perisai Tuhan,
bahkan minta berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, berkat bagi setiap kita, dan mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang Kau berikan buat kami. Bila firman itu tertanam dalam roh kami, dalam jiwa kami, dan menjadi bagian dalam hidup kami. Mau juga memberkati setiap umat-Mu Tuhan dimanapun berada, di tengah situasi yang sulit, di tengah dilema, di tengah buah si malakama yang dihadapi. Biarlah umat-Mu tetap tenang, tetap berharap kepadamu, tetap mengandalkan Kau, tetap minta tuntunan hikmat yang daripadamu, sehingga dimampukan dan disanggupkan untuk menghadapi situasi yang sedang dihadapi. Demikian juga untuk bangsa kami Tuhan, Kau juga terus memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada para petinggi negeri ini di dalam menghadapi dilema yang sedang melanda setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati setiap umat-Mu, setiap jemaat yang Tuhan percayakan untuk beribadah di GBI Banyumas ini. Kau tahu pergumulan mereka, biarlah kekuatan daripadamu Kau senantiasa nyatakan. Kau berkati pribadi lepas pribadi, Kau berkati keluarga lepas keluarga, Kau juga memberkati setiap usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah engkau menerima berkat yang dari Tuhan. Biarlah kasih rahmat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan perlindungan berkat yang melimpah di Roh Kudus senantiasa dinyatakan dan dicurahkan atas kehidupanmu mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan berkati.